Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Dan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Tidak terasa bulan Juni sudah kita lalui sampai dengan pertengahan, dan semoga di sisa bulan Juni ini menjadi hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang membahagiakan, dan hari-hari yang penuh dengan sukacita bagi saya, kamu, dan semuanya. Oke, langsung saja di hari Selasa tanggal 16 Juni ini kita awali pembacaan zodiak seperti biasa, urut-urutannya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Kita awali pembacaan zodiak hari ini Selasa 16 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu The Magician dan ada kartu The High Priestess. Di sini bisa kita simpulkan magic itu kan adalah suatu keajaiban atau sulap dan segala macam. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya di hari Selasa ini sampai dengan beberapa hari ke depan sepertinya ada berbagai macam keajaiban yang ada di dalam diri kamu. Di sini mungkin yang cukup mencolok adalah daripada soal rezeki. Di sini sepertinya di beberapa hari ke depan kamu akan mendapatkan sebuah rezeki yang memang sifatnya tidak kamu duga sebelumnya. Artinya memang kalau bisa disimpulkan seperti dapat rezeki yang arahnya tidak kamu sangka-sangka. Hal ini adalah suatu keberkahan yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 ini. Meskipun di sisi yang lain tidak bisa kita pungkiri bahwa beban daripada pekerjaan kamu di beberapa hari ke depan juga tentunya akan terasa jauh lebih berat. Tetapi di sini yang menjadikan kamu semangat adalah kamu punya impian, kamu punya tanggung jawab, dan kamu harus bisa menyelesaikan itu semua dengan sangat baik, terutama di lingkungan pekerjaan kamu yang saat ini sedang kamu jalani. Dan kemudian daripada sisi yang lain, sebenarnya di bulan Juni ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kamu ambil hikmahnya di bulan Juni tahun 2020 ini. Sebagai contoh adalah ketika di awal tidak terlalu baik, kemudian menjelang ke sini perubahannya semakin terasa, perubahannya semakin baik, progresnya semakin nampak. Dari situ seharusnya kamu bisa belajar bahwa setiap kali ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kamu untuk memperbaiki suatu keadaan, bukan malah berlari meninggalkan keadaan tersebut. Di sini rasa tanggung jawab kamu di bulan Juni tahun 2020 ini memang sangat dipupuk benar-benar agar bisa menjadikan tanggung jawab kamu sebagai hal yang paling positif yang ada di dalam diri kamu. Dan seharusnya memang dari sini kamu bisa belajar bahwa setiap kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi ketika kamu menemui sebuah kesulitan, tidak seharusnya kamu mencari banyak alasan untuk menghindar, tetapi dari kesulitan-kesulitan itu kamu dapat belajar dan kamu bisa menyelesaikan dan melewati berbagai bentuk kesulitan-kesulitan itu di bulan Juni tahun 2020 ini. Kalau bisa kamu relaksasi ke belakang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang sudah bisa kamu lewati, yang sudah bisa kamu lalui dengan sangat baik karena rasa tanggung jawab kamu terhadap kehidupan kamu ini sangat luar biasa. Meskipun sampai tanggal 16 Juni tahun 2020 ini, tepatnya di hari Selasa ini, untuk urusan hubungan asmara mungkin agak terasa hambar, agak terasa sedikit menjengkelkan, tetapi hal itu tidak menjadikan suatu alasan untuk kamu tetap bisa melewati itu semua. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di tanggal 16 Juni tahun 2020 ini. Selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Ada negatif dan ada positifnya. Di sini kita bahas yang positifnya terlebih dahulu. Setelah kita lihat ya di beberapa hari yang terakhir, sepertinya menjelang pertengahan bulan Juni memang ada sedikit kendala yang namanya masalah keuangan. Hal ini kan berdampak karena memang seorang Aquarius tidak mampu atau tidak mampu mengkontrol untuk bisa memanajemen keuangan dengan sangat baik.
Artinya memang bulan Juni belum sempat berakhir, tetapi kondisi keuangan sudah kembang kempis duluan. Jadi hal ini memang terkadang menjadikan suatu problematika yang sangat wajar, karena memang repetition daripada Aquarius adalah seperti itu. Ketika di awal bulan keuangan baik, jor-joran melakukan pengeluaran sampai dengan belum selesai bulan Juni tahun 2020, kondisi keuangan sudah kembang kempis naik turun. Tetapi di sini nggak perlu kamu khawatirkan, sepertinya di tanggal 16 ini sampai dengan beberapa hari ke depan ada suatu hal yang cukup positif daripada sisi ekonomi kamu. Di sini sepertinya memang kamu akan ada peningkatan keuangan. Nah, ketika kamu ada peningkatan keuangan, apa yang harus kamu lakukan? Jangan terlalu jor-joran di dalam mengeluarkan uang. Artinya pengeluaran kamu seharusnya bisa kamu minimalkan. Harus ada pengeluaran yang minimalis. Jangan maksimalis. Karena apa? Kalau kamu terlalu maksimal dalam mengeluarkan pengeluaran, ya maka sebelum bulan Juni ini berakhir, kondisi kantong kamu akan kembang kempis, engap-engapan, engah-engah gitu. Jadi sepertinya memang kamu harus pandai-pandai yang namanya mengatur kondisi keuangan kamu. Kemudian kalau dari sisi lain, di sini ada kartu The Hermit. Memang segala bentuk permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu semuanya adalah menjadi tanggung jawab daripada diri kamu sendiri. Artinya ketika ada masalah ya seharusnya kamu bisa menghadapi masalah itu dengan tenang. Artinya kamu nggak perlu gerusa-gerusu, tidak perlu terburu-buru di dalam menyelesaikan masalah. Karena di sini memang terkadang permasalahan yang sering muncul di dalam kehidupan kamu ini sumbernya bisa jadi daripada diri kamu sendiri. Meskipun kemarin saya katakan bahwa di beberapa hari ke depan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah masalah yang mungkin sifatnya tidak terduga, yang sifatnya tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk masalah itu muncul, sehingga kamu tidak sempat untuk mempersiapkan diri, tetapi itu bukan suatu alasan untuk kamu menghadapi permasalahan yang akan kamu hadapi. Dan yang perlu kamu ingat adalah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu harus kamu yakini di dalam jiwa kamu bahwa masalah adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk menguji kamu, menaikkan derajat dan kadar keimanan kamu. Jadi hadapi masalahmu, jangan lari daripada masalah. Kamu pasti bisa menghadapi, menyelesaikan, dan menaklukkan masalah yang ada di dalam kehidupan kamu, baik dalam urusan pekerjaan maupun urusan keuangan, sosial, dan masalah yang lainnya. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara, sebenarnya di hari Selasa ini, tanggal 16 Juni tahun 2020, kondisi hubungan asmara tidak terlalu baik ya. Artinya di sini sepertinya ada polarisasi komunikasi yang sepertinya kurang bisa saling memahami satu sama lain. Sehingga terkadang apa yang diinginkan Aquarius ini sepertinya tidak dipahami oleh pasangannya. Jadi seakan-akan memang terjadi antara air dan minyak yang akan sulit menyatu karena ada perbedaan pandangan daripada sudut komunikasi yang menjadi keyakinan daripada Aquarius dengan pasangannya. Tetapi hal ini seharusnya tidak dipermasalahkan, tetapi di sini anehnya kalian berdua masih saja yang namanya mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Magician, hampir sama dengan Capricorn tadi ya. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Pisces ada beberapa hal yang sepertinya akan kamu dapati di hari Selasa sampai dengan beberapa hari ke depan yang sifatnya memang tidak kamu sangka-sangka. Di sini memang kalau bisa saya katakan hal yang tidak kamu sangka-sangka ini termasuk dalam sebuah penyelesaian persoalan. Di sini kalau bisa saya katakan memang di beberapa hari yang lalu persoalan Pisces itu kan hanya sebuah masalah yang terulang-ulang terjadi. Tetapi di sini sepertinya di hari Selasa Pisces bisa lebih tenang, bisa lebih legowo di dalam menghadapi segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh Pisces saat ini. Nah, di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 ini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu bisa lebih tenang untuk bisa menghadapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian kalau daripada masalah keuangan sepertinya memang hampir sama dengan Capricorn, kamu akan mendapatkan sebuah rezeki yang memang sifatnya tidak kamu duga, yang sifatnya memang tidak kamu sangka-sangka. Sebenarnya di sini kalau bicara soal rezeki, di sini Pisces itu orangnya karena orangnya sering bersyukur, orangnya pandai bersyukur, maka nggak heran kalau rezeki itu seakan-akan memang
nempel ke dalam diri seorang Pisces itu sendiri. Jadi walaupun Pisces banyak masalah, banyak tekanan, tetapi kalau untuk soal rezeki, sepertinya ada aja rezeki yang ada di dalam diri seorang Pisces itu sendiri. Jadi walaupun Pisces ini dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, tetapi kalau untuk rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini Pisces memang tidak terlalu mengkhawatirkan kalau bicara soal bab rezeki. Jadi di sini kalau untuk rezeki sendiri sebenarnya tidak terlalu menjadikan suatu persoalan yang cukup berarti bagi seorang zodiak Pisces itu sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah Pisces itu terkadang tidak bisa mensinkronkan antara pikiran dan perasaan. Tetapi di sini yang menjadi sebuah kelemahan. Jadi kenapa di sini pendirian daripada seorang zodiak Pisces itu agak sedikit goyah, terutama di hari Selasa ini karena tidak bisa menyelaraskan antara pikiran dan perasaan, sehingga ketika ada omongan yang mempengaruhi daripada diri seorang Pisces, Pisces masih bergejolak, masih bingung, masih berada di dalam tekanan yang malah disebabkan oleh omongan-omongan yang ada di sekitarnya. Seharusnya di sini ada kata the judgment, kamu harus lebih mendengarkan apa yang menjadi kata hati kamu. Di sini sebenarnya antara hati dan pikiran itu seharusnya selaras. Tapi di sini kenapa kamu sering dikecewakan? Karena kamu terlalu mendengarkan apa yang menjadi kata hati kamu. Sebenarnya kalau bisa kita bicara soal hati, sebenarnya kenapa manusia itu sering dikecewakan, sering merasa kecewa? Karena hatinya terlalu berharap tanpa berpikir realistis terhadap apa yang menjadi sebuah kenyataan. Artinya di sini sepertinya harapan kamu terlalu tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pikiran yang logis. Artinya di sini kamu terlalu menuruti kata hati yang malah dari kata hati tersebut malah menyakiti diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Artinya di sini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini kalau bicara soal ekonomi, finansial, di sini ada kartu Pack of Pentacles yang artinya di sini memang masih terlalu dini kalau menilai kondisi keuangan Aries ini stabil. Tetapi di sini di pertengahan bulan Juni tahun 2020 ini bisa dikatakan untuk segi keuangan untuk Aries masih bisa dikatakan cukup karena di sini ada anak kambing ya, masih belum waktunya untuk Idul Adha, tetapi di sini sepertinya memang kondisi keuangan kamu masih cukup stabil walaupun belum bisa dikatakan stabil maksimal, tetapi di sini setidaknya dengan kondisi yang stabil ini bisa menenangkan pikiran kamu dari berbagai hal yang kaitannya dengan kondisi finansial. Artinya di sini memang kalau daripada masalah keuangan atau masalah pekerjaan bisa dikatakan hal ini masih sangat bisa teratur, masih sangat bisa terkontrol sehingga tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian kalau daripada sisi yang lain sebenarnya di hari Selasa ini tidak lempeng-lempeng amat, tetapi ada beberapa sedikit kendala yang akan kamu temui di hari Selasa ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Nah, kendala ini sebenarnya bisa kamu atasi karena di sini kamu ada kartu King of Swords yang artinya kamu bisa menyelesaikan kendala-kendala yang kamu hadapi dengan pola pikir kamu yang rasional. Kamu bisa berpikir dari berbagai sudut pandang, jadi mindset kamu untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut bisa kamu putuskan solusi dari arah yang sebenarnya kamu itu tahu sebenarnya masalah ini penyebabnya apa, akibatnya apa, dampaknya bagaimana. Jadi bisa kamu evaluasi sehingga kamu bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang kamu hadapi di hari Selasa ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Nah, kemudian kalau untuk masalah hubungan asmara sepertinya memang kesabaran daripada seorang Aries ini ada batasnya. Kalau kesabaran tidak dihargai ya jangan salahkan Aries kalau tiba-tiba menjadi menjadi tidak seperti biasanya, atau bahkan ketika Aries tidak dihargai, Aries akan lebih memilih pergi karena untuk apa bertahan dengan seseorang yang tidak bisa menghargai daripada diri seorang Aries itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Queen of Wands
Dan di sini ada kartu Ten of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang di hari Selasa ini kamu tidak bisa untuk bersantai-santai. Kamu tidak bisa berleha-leha untuk menikmati kehidupan kamu. Artinya di sini di hari Selasa ini kamu harus menyadari bahwa di depan mata kamu ada banyak problematika, ada banyak tanggung jawab, ada banyak hal yang harus segera kamu selesaikan. Sekarang bukan waktunya lagi untuk bersantai atau lagi waktunya untuk menunda-nunda menyelesaikan pekerjaan kamu. Dan ingat, di tahun 2020 ini harapan kamu adalah harapan yang sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu yang masih belum terwujud. Nah, jika kamu masih sama seperti dengan tahun 2019 yang lalu, maka ya harapan itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. Nah, di tahun 2020 ini seharusnya kamu bisa lebih take action untuk bisa mewujudkan harapan-harapan kamu. Dan memang di hari Selasa ini tidak dipungkiri buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini beban daripada kehidupan kamu memang terasa lebih berat, memang terasa lebih maksimal. Tetapi di sini saya yakin dengan kemampuan kamu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini, beradaptasi dengan kondisi yang saat ini new normal, di sini kamu bisa menyelesaikan beban tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan yang paling penting bagi seorang Taurus di hari Selasa ini adalah yang pertama, harus pandai mengelola emosi. Jadi ketika kamu emosi itu seharusnya bisa kamu kelola. Di sini jangan kamu asumsikan bahwa emosi itu rasa marah, rasa jengkel dan sebagainya. Tetapi di sini emosi itu yang berkaitan erat dengan rasa sedih, rasa semangat, rasa ragu-ragu, rasa kekhawatiran. Ini yang harus bisa kamu atur. Jangan sampai emosi yang negatif ini malah menghambat kamu untuk menyelesaikan beban daripada tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu. Kemudian yang kedua, kamu harus pandai yang namanya mengelola keuangan, karena keuangan adalah sesuatu yang sangat vital bagi seorang zodiak Taurus. Karena apa? Kalau kamu bisa mengelola keuangan, maka kamu di sisa bulan Juni tahun 2020 ini akan menghadapi hari-hari di bulan Juni ini dengan sangat santai. Akan tetapi, jika kamu tidak bisa mengelola keuangan, ya maka kondisi kamu akan akan jegabrus gitulah, pokoknya akan gedabrus seperti itu, pokoknya akan dalam kondisi yang tidak enak lah pokoknya. Nah, seharusnya di sini dengan kondisi keuangan kamu yang sebenarnya bisa dikatakan cukup baik, kamu bisa mengatur kondisi keuangan kamu dengan sangat baik. Dan kemudian yang terakhir adalah dalam hubungan asmara harus merendahkan ego kamu. Ingat ya, merendahkan ego, bukan merendahkan yang lainnya. Di sini merendahkan ego adalah salah satu kunci utama untuk menghindari hubungan asmara kamu dari munculnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi, rendahkan ego kamu, jangan terlalu egois, jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dipermasalahkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa 16 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya untuk zodiak Gemini di hari Selasa ini kamu memang sedang bekerja keras untuk bisa melewati segala bentuk masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan fokus kamu sepertinya sudah mulai bertambah daripada hari Senin kemarin. Artinya di sini sepertinya seiring berjalannya waktu dan mulai menjauhnya Gemini daripada bulan kelahiran, di sini sepertinya memang fokus kamu sekarang ini bercabang, bukan hanya fokus untuk uang, fokus untuk masa depan, fokus untuk pengembangan diri. Sepertinya ada dua fokus yang bertambah di dalam kehidupan kamu. Salah satunya adalah fokus di dalam hubungan asmara kamu, karena kamu sepertinya butuh yang namanya sebuah kejelasan, butuh yang namanya sebuah kepastian di dalam sebuah hubungan asmara kamu, karena di sini kamu merasa kok sepertinya hubungan asmara kamu ini agak hambar, agak merasa terkatung-katung, agak merasa tergantung gitu loh. Jadi seakan-akan memang hubungan asmara kamu ini sepertinya tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Kemudian yang kedua adalah untuk urusan daripada lingkungan sekitar kamu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya di lingkungan sekitar kamu ini sedikit ada sebuah permasalahan. Nah, di sini kamu berusaha keras untuk bisa mengatasi hal itu. Kemudian kalau daripada sisi keuangan, daripada
Dari sisi keuangan sih sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang terlalu dikhawatirkan oleh zodiak Gemini, karena bagi kamu yang punya zodiak Gemini sepertinya memang kalau untuk masalah keuangan tidak ada hal-hal yang harus dipermasalahkan, karena keuangan cukup lancar, keuangan cukup baik, sehingga tidak ada hal yang harus kamu takutkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang pikiran kamu ini masih terlalu mengedepankan sebuah prasangka. Karena kamu masih terlalu mengedepankan sebuah prasangka, ini masih berdampak daripada beberapa hari yang lalu. Karena di sini kamu mengedepankan prasangka sehingga pada akhirnya kamu kelelahan secara fisik, kamu kelelahan secara waktu, dan kamu cuma bisa bersabar menghadapi apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Padahal di sini kalau bisa kamu bekerja keras, kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Tetapi di sini karena ada rasa ketakutan yang didasari oleh sebuah prasangka, di sini malah mengakibatkan kamu berada di dalam kondisi yang tertekan. Kemudian di sini kalau bagi seorang kepiting, bagi seorang Cancer, sepertinya memang ketika saat ini di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, ibarat kata kamu itu hanya tinggal dicelupkan ke minyak panas gitu loh, minyak goreng gitu, sehingga kamu bisa berubah menjadi merah. Jadi ketika kamu terus-menerus ditekan, kamu akan merasa sensitif dan tiba-tiba akan merasa marah tidak jelas juntrungannya. Artinya di sini sifat sensitivitas kamu di hari Selasa ini sepertinya memang agak cenderung meningkat. Karena apa? Karena ya ibarat kata kehidupan kamu itu tinggal dicelup ke minyak goreng gitu loh. Jadi hanya tinggal tinggal makan gitu loh. Jadi seakan-akan memang kehidupan kamu ini tertekan oleh terhadap diri kamu sendiri. Jadi usahakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, jangan terlalu mengedepankan sebuah prasangka negatif yang ada di dalam diri kamu. Karena kalau kamu terlalu mengedepankan sebuah prasangka yang negatif, di sini malah akan membawa dampak yang sebenarnya tidak terlalu baik bagi kehidupan kamu. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, kamu harus bekerja keras lebih lagi di hari Selasa ini, terutama untuk meningkatkan level kondisi finansial kamu. Terutama level kondisi finansial kamu di sisa akhir bulan Juni tahun 2020 ini seharusnya bisa kamu tambah supaya apa? Supaya tercipta sebuah kemandirian di dalam kondisi keuangan kamu di bulan Juni tahun 2020 ini. Untuk hubungan asmara sendiri di sini kalau bisa saya katakan juga termasuk salah satu hal yang kamu pikirkan. Nah, kenapa kamu terlalu memikirkan hubungan asmara? Yaitu tadi karena kamu terlalu mengedepankan sebuah prasangka. Maka tidak heran kalau Cancer di dalam sebuah hubungan asmara terkadang ada rasa cemburu, terkadang ada rasa curiga, tetapi jangan disalahartikan. Cemburu dan curigaannya seorang zodiak Cancer ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana cara zodiak Cancer untuk menunjukkan kasih sayang terhadap pasangannya. Walaupun terkadang berlebihan dan walaupun terkadang terkesan agak salah terhadap mengekspresikan rasa cemburu dan rasa curiganya seorang zodiak Cancer. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Nah, dari kedua kartu ini artinya apa? Artinya di sini untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 ini, kamu harus bekerja keras terutama untuk menaikkan level keuangan kamu, karena di sini kamu menyadari di sisa bulan Juni tahun 2020 ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus segera kamu penuhi. Maka karena kamu menyadari banyaknya kebutuhan yang harus segera kamu penuhi, maka tidak ada alasan bagi seorang zodiak Leo untuk lebih bekerja keras di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 ini. Walaupun terkadang seorang Leo ini bekerja keras dan segala macam, masih saja banyak di sekitar zodiak Leo orang-orang yang memang terlalu memandang Leo ini negatif, yang terlalu banyak nyinyir daripada kehidupan daripada zodiak Leo ini. Terlalu banyak orang yang menilai kehidupan zodiak Leo ini. Seharusnya buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu fokus aja dengan apa yang saat ini kamu kerjakan. Kamu nggak payah untuk memperhatikan orang-orang yang sepertinya sirik terhadap diri kamu. Karena kalau kamu terlalu memperhatikan mereka, maka itu hanya akan membuang-buang waktu kamu saja. Di sini lebih baik
di sisa bulan Juni tahun 2020 ini kamu fokus untuk mengembangkan kondisi keuangan kamu untuk bisa meraih kesuksesan segera mungkin, untuk bisa membungkam mulut daripada orang-orang yang merendahkan kamu, orang-orang yang melemahkan kamu. Tetapi di sini sebenarnya kalau kamu berusaha keras untuk yang namanya membungkam mulut-mulut mereka, itu hanya akan menguras energi kamu. Yang paling penting saat ini adalah ketika banyak omongan-omongan yang negatif, kamu nggak usah berusaha membungkam mulut mereka, tetapi kamu fokus untuk menutup telinga kamu supaya kamu tidak memperdulikan omongan-omongan yang negatif di dalam lingkungan kehidupan kamu, termasuk tetangga kanan kiri kamu, depan belakang, atas bawah. Sepertinya memang banyak tetangga yang sirik terhadap diri kamu. Jadi hal itu tidak usah kamu dengarkan, kamu nggak usah berusaha keras untuk meladeni, fokus aja dengan apa yang saat ini sedang kamu lakukan. Itu jauh lebih penting dan itu jauh lebih maksimal untuk bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu bisa meraih kesuksesan sesegera mungkin. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, di hari Selasa ini sepertinya memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan, tidak ada hal yang harus kamu khawatirkan, masih cukup baik di hari Selasa ini, termasuk di dalam hubungan asmara pun untuk kamu yang punya zodiak Leo, kondisi hubungan asmara kamu di hari Selasa ini masih cukup bisa dikatakan cukup kondusif. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa 16 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Di sini memang seiring berjalannya waktu kamu itu mulai menyadari apa yang menjadi daripada tujuan kamu. Nah, kalau di awal-awal bulan Juni tahun 2020 kamu itu masih bingung menentukan kamu itu mau melangkahkan kaki kemana, mau melangkahkan diri kemana. Kamu masih bingung ketika di awal-awal bulan Juni tahun 2020 ini. Tetapi di sini seiring berjalannya waktu memasuki pertengahan bulan Juni tahun 2020, kamu sudah mulai memahami bahwa kehidupan kamu ini harus lebih spesifik lagi tujuannya. Di sini salah satunya yang dipercayai oleh zodiak Virgo adalah di sini Virgo itu bekerja untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Jadi hidup Virgo ini memang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan hidup untuk bekerja. Karena jika Virgo ini hidup untuk bekerja, ya maka dia tidak bisa membagi waktu dan sebagainya. Jadi waktunya akan terasa lebih kacau. Nah, di sini di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 ini, di dalam hubungan asmara terutama, di sini memang ada saatnya Virgo ini harus mengalah. Dan di hari Selasa ini sepertinya Virgo ini akan lebih sering mengalah di dalam keadaan, di dalam kondisi apapun. Di dalam urusan pekerjaan pun terkadang Virgo harus mengalah, harus mengecilkan ego, harus mengundurkan diri untuk bisa memberikan kesempatan kepada rekan kerjanya untuk mengeksplorasi apa kemampuan mereka. Sehingga di sini Virgo bisa saling mengayomi rekan kerjanya, dan di dalam hubungan asmara pun Virgo bisa mengayomi pasangannya sehingga tercipta situasi yang kondusif di dalam kondisi hubungan asmara seorang Virgo dengan pasangannya, maupun di dalam urusan pekerjaan bisa menjaga tingkatan kondusivitas suasana daripada tempat kerja daripada Virgo itu sendiri. Kalau daripada sisi keuangan, sebenarnya di sini bisa kita katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo hampir dipastikan di hari Selasa ini masih cukup stagnan, tetapi di sini untuk kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya bisa dikatakan cukuplah untuk memenuhi kebutuhan kamu di sisa akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Pokoknya intinya tetap semangat terus dan harus percaya bahwa hidup kamu itu bukan untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup. Hampir sama dengan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 ini. Setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cups. Setelah di beberapa hari yang lalu, di minggu yang lalu terutama, ada banyak sebuah problematika yang kaitannya dengan keuangan,
Artinya keuangan kamu benar-benar pailit sekali di minggu yang lalu, sedangkan di hari Senin kemarin ada perbaikan, sehingga di hari Selasa ini perbaikan itu masih cukup terasa. Tetapi di sini memang kalau daripada sisi keuangan, kamu harus bisa menyeimbangkan timbangan daripada keuangan kamu. Artinya pengeluaran kamu harus lebih bisa kamu minimalkan. Jadi kamu itu mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Jadi kebutuhan yang memang benar-benar kamu butuhkan. Jadi jangan terlalu boros di dalam membelanjakan keuangan kamu. Nah, di sini kenapa kamu harus melakukan hal itu? Karena apa? Karena di sini sepertinya kamu akan membutuhkan banyak uang di sisa bulan Juni tahun 2020 ini. Kamu di sisa akhir bulan Juni tahun 2020 ini akan banyak membutuhkan yang namanya duit. Maka dari itu kamu harus berusaha keras untuk bisa sukses sesegera mungkin. Kenapa kok seperti itu? Karena satu, makan butuh duit, ya kan? Bayar listrik butuh duit, bayar servis motor butuh duit, membahagiakan orang tua juga butuh duit. Jadi semuanya memang perlu duit. Memang segala sesuatunya ini tidak harus melulu dengan uang, tetapi di sini dengan uang kamu bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kamu. Dengan uang kamu bisa mendapatkan kebahagiaan secara materi. Tetapi di sini memang di era sekarang kita tidak bisa memunafikkan diri bahwa kita tidak butuh uang. Itu hal yang sangat munafik. Itu nggak boleh seperti itu. Kita butuh uang, tetapi kita juga harus punya cara bagaimana lebih mendapatkan uang dengan yang baik dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang baik pula. Jadi di sini memang hidup itu perlu uang. Hidup itu bukan tidak butuh uang, tetapi di saat ini, di era yang saat ini, kita tentunya juga membutuhkan yang namanya uang untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan kita. Mosok iya kamu beli kuota nggak pakai uang? Beli kuota masa kamu pakai daun, pakai barter dan segala macam, itu kan bisa dikatakan hal yang sangat hampir impossible, hampir tidak mungkin terjadi di era sekarang ini. Atau ya kamu beli kuota, kamu bawa ayam, aku beli kuota pakai ayam, itu kan ini hal yang sangat hampir dipastikan tidak mungkin terjadi. Tetapi di sini memang segalanya perlu uang, tetapi di sini kamu juga harus terhormat di dalam mencari keuangan kamu. Jadi di sini memang fokus kamu di beberapa hari terakhir ke depan harus fokus untuk perbaikan kondisi finansial kamu. Maka dari itu kamu harus bekerja keras. Di sini ada kartu Knight of Swords. Bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, untuk terciptanya kenyamanan, kesempurnaan di dalam kondisi kemandirian keuangan kamu. Kalau untuk hubungan asmara lebih baik disingkirkan terlebih dahulu. Karena apa? Hubungan asmara kamu terkadang malah membebani kamu di dalam pekerjaan, membebani kamu di dalam kondisi keuangan. Jadi lebih bijak lagi kalau fokus kamu saat ini adalah fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Six of Pentacles. Dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Sangat bagus sekali di sini pembacaannya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini kalau bisa saya katakan sisi keuangan, sisi finansial di sini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Artinya di hari Selasa ini sepertinya ada peningkatan daripada kondisi keuangan kamu sehingga kamu bisa berbagi, bisa menentukan keuangan kamu ini mau dipergunakan untuk apa. Jadi kamu seakan-akan hari ini fokusnya adalah makan pakai apa, bukan bagaimana caranya untuk makan, tetapi kamu itu makan pakai apa. Jadi kondisi keuangan kamu di hari Selasa ini bisa dikatakan sangat baik sekali. Walaupun hasilnya tidak banyak, tetapi di sini kerja keras kamu untuk menghasilkan uang itu masih terasa sekali di dalam diri kamu. Artinya memang di sini yang pertama kamu harus bisa lebih yang namanya menghargai uang, sehingga untuk pengeluaran kamu ini bisa kamu gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang memang sifatnya penting, yang sifatnya memang kamu butuhkan. Jadi di sini memang kondisi keuangan kamu yang sangat baik saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan sangat baik. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan pun sepertinya walaupun ada beban yang sangat berat sekali, walaupun beban pekerjaan kamu bertambah, tetapi di sini memang kamu bisa memahami bahwa pekerjaan kamu ini adalah salah satu sumber utama kamu, maka di sini mau tidak mau kamu menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sangat baik sekali. Kemudian kalau untuk masalah hubungan asmara, sepertinya di hari Selasa ini kamu tidak terlalu peduli banget dengan pasangan kamu. Artinya kalau pasangan kamu mau baik, ya ayo Scorpio juga bisa baik.
Tetapi kalau pasangan kamu masih mencari-cari permasalahan, di sini sepertinya Scorpio nggak ada waktu untuk menanggapi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Jadi di sini fokus Scorpio adalah hampir sama dengan zodiak Libra, fokusnya untuk pekerjaan dan fokusnya untuk keuangan. Jadi di hari Selasa ini sepertinya memang tidak terlalu ada waktu buat zodiak Scorpio untuk mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, karena sudah terlalu sering dan sudah terlalu banyak membuang waktu, sehingga Scorpio tidak ingin terjebak di dalam situasi yang malah menambah sebuah permasalahan. Dan di sini dari sisi yang lain, saya selalu mengatakan kepada zodiak Scorpio bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat kamu. Di sini memang Tuhan menghancurkan rencana kamu di awal supaya apa? Supaya rencana kamu ini tidak menghancurkan kamu secara keseluruhan. Terkadang Tuhan menyembunyikan atau Tuhan menghambat rencana kamu karena Tuhan yakin Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada diri kamu di saat yang tepat nantinya. Dan ingat, rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang menjadi rencana kamu. Jadi di sini kamu harus percaya dan harus tetap yakin bahwa rencana indah Tuhan itu pasti akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Ace of Pentacles dan di sini ada kartu Seven of Swords. Kalau dari sisi rezeki di sini sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya di sini kamu akan menerima banyak rezeki sekali di hari Selasa ini. Rezeki itu tidak bisa diasumsikan sebagai uang, tetapi di sini kesehatan adalah rezeki, kebahagiaan adalah rezeki, pasangan yang pengertian adalah rezeki, bisa bangun dari tidur adalah rezeki, bisa melihat adalah rezeki, bisa mendengar adalah rezeki, bisa merasakan adalah rezeki. Jadi asumsi rezeki kamu jangan terlalu sempit. Jadi rezeki kamu tuh harus lebih luas lagi di dalam kamu melihat, memaknai sebuah rezeki. Jadi di sini untuk rezeki di hari Selasa ini sepertinya sangat lancar sekali. Kamu menerima banyak dan kamu juga memberi yang cukup banyak. Artinya di sini ketika kamu dapat penghasilan lebih banyak, kamu bersedekahnya juga jauh lebih banyak daripada biasanya. Jadi hal ini kalau untuk sisi rezeki tidak terlalu ada sebuah permasalahan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kemudian di beban pekerjaan, di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya memang ketika kamu ada beban pekerjaan yang sekiranya kamu tidak mampu untuk menyelesaikan, kamu meminta bantuan kepada teman kerja kamu, sebenarnya nggak ada salahnya juga sih meminta bantuan, karena kita kan manusia sebagai homo sosial, jadi nggak ada salahnya kita meminta bantuan kepada sesama manusia. Tetapi di sini seandainya kamu tidak meminta bantuan kepada teman kamu, kepada sesama manusia, di sini kamu lepaskan beban pekerjaan kamu yang menghambat kamu, itu juga nggak apa-apa. Artinya memang nggak bisa semua itu kamu pegang sendirian. Jadi ada kalanya kita sebagai manusia itu melepaskan beban yang selama ini membebani kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu melepaskan beberapa beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara, eskalasi permasalahan daripada zodiak Sagittarius untuk hubungan asmara hampir dipastikan setiap hari itu tidak terlalu ada. Artinya di beberapa hari ini memang untuk masalah hubungan asmara Sagittarius tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang sifatnya berskala besar. Artinya di sini memang ada permasalahan bisa segera diselesaikan. Jadi tidak sampai masalah itu berlarut-larut dan malah menimbulkan sebuah permasalahan yang baru. Jadi di sini so far so good untuk hubungan asmara zodiak Sagittarius tidak dipastikan ada permasalahan yang cukup berarti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, dan ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, atau yang lebih pribadi lagi bisa hubungi Facebook fanspage zodiak harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.